Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama walaupun melalui video virtual. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Nabila Sofura Mahardika, dan dua rekan saya, Ratna Hoirunisa dan Levina Gebi, akan mempresentasikan materi mengenai akhlak terhadap lingkungan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Farihat yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materi akhlak terhadap lingkungan. Baik, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1-10, yang akan dibacakan oleh Ratna. Kepada Ratna, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah, baik, terima kasih kepada Ratna. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ratna. Kepada Ratna, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan itu bersumber dari fungsi manusia sendiri sebagai khalifah. Nah, kekhalifahan ini menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam lingkungan. Kekhalifahan itu mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptanya. Nah, manusia sendiri sebagai khalifah itu tentunya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi dan juga mengelola alam semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi ini yaitu untuk membawa rahmat dan juga cinta kasih kepada alam dan juga seisinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tugas dan juga kewajiban terhadap alam sekitarnya, yakni melestarikannya dengan baik. Nah, seorang muslim itu memandang bahwasanya alam sebagai milik Allah, yang mana tentunya wajib kita syukuri, yaitu dengan cara mengelolanya dengan baik agar bermanfaat bagi manusia dan juga bagi alam itu sendiri. Nah, pemanfaatan alam dan lingkungan hidup
bagi kepentingan manusia, ini hendaknya disertai dengan sikap tanggung jawab untuk menjaganya agar tetap utuh dan juga lestari. Nah, adapun pengertian dari akhlak terhadap lingkungan, yaitu merupakan perilaku atau perbuatan kita terhadap lingkungan. Jadi berakhlak kepada lingkungan alam ialah menyikapinya dengan cara memelihara kelangsungan hidup dan juga kelestariannya. Agama Islam itu menekankan agar manusia mengendalikan dirinya dalam mengeksploitasi alam, sebab alam yang rusak akan dapat merugikan bahkan menghancurkan kehidupan manusia itu sendiri. Seorang muslim itu dituntut untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, yaitu memandang alam dan juga lingkungannya dengan rasa kasih sayang. Maka dari itu, kita harus layaknya menjaga lingkungan, kemudian dirawat dan juga dilestarikan. Karena ini merupakan bagian dari hak dan juga kewajiban kita terhadap lingkungan. Boleh next. Nah, alam sebagai rahmat dan karunia Allah itu sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Jasiyah, surah ke-45 ayat ke-13 yang artinya Dia telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Levina. Kepada Levina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kebersihan adalah salah satu tanda dari keadaan higienis yang baik. Manusia perlu menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri agar sehat, tidak bau, tidak malu, tidak menyebarkan kotoran atau menularkan kuman penyakit bagi diri sendiri maupun orang lain. Kesehatan lingkungan adalah kebersihan tempat tinggal, tempat bekerja, dan berbagai sarana umum. Kebersihan tempat tinggal dilakukan dengan cara mengelap jendela dan perabot rumah tangga, menyapu dan mengepel lantai, mencuci peralatan masak dan peralatan makan, misalnya dengan abu gosok, membersihkan kamar mandi dan jamban, serta membuang sampah. Kebersihan lingkungan dimulai dari menjaga kebersihan halaman dan selokan, dan membersihkan jalan di depan rumah dari sampah. Lalu, bagaimana cara kita untuk memelihara kebersihan lingkungan? Yang pertama, dimulai dari diri sendiri dengan cara memberi contoh kepada masyarakat bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, keterlibatan tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, sertakan para pemuda untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, perbanyak tempat sampah di sekitar lingkungan. Kelima, pekerjakan petugas kebersihan lingkungan dengan memberi imbalan yang sesuai setiap bulannya. Keenam, sosialisasikan kepada masyarakat untuk terbiasa memilah sampah rumah tangga menjadi sampah organik dan non-organik. Ketujuh, pelajari teknologi pembuatan kompos dari sampah organik agar dapat dimanfaatkan kembali untuk pupuk. Kedelapan, kreatif membuat souvenir atau kerajinan tangan dengan memanfaatkan sampah. 9. Atur jadwal untuk kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Memanfaatkan SDA dan lingkungan secara proporsional. Kehidupan manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran serta lingkungan. Sebagaimana manusia merupakan bagian dari lingkungan, bersama-sama dengan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang telah menjadi satu mata rantai yang tidak akan terpisah. Untuk itulah, manusia harus memanfaatkan sumber daya alam secara tepat agar lingkungan tetap lestari. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemuliaan, dan pengembangan lingkungan hidup. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Kedua, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
agar seluruh sumber daya alam digunakan oleh kepentingan orang banyak seproduktif mungkin dan menekan pemborosan seminimal mungkin. Ketiga, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pengembangan sumber daya alam senantiasa harus disertai dengan usaha memelihara kelestarian tata lingkungan. Keempat, melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Kelima, pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986 mengenai analisis dampak lingkungan. Di antaranya, memberikan kewajiban kepada para pengelola dan pemilik pabrik untuk menyelenggarakan sebuah studi kelayakan teknis dan ekonomis serta analisis dampak lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan. 6. Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Mungkin segitu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Levina. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni mengenai bagaimana cara menyikapi bencana alam. Islam memberikan pedoman bagaimana cara menyikapi musibah yang sebagaimana ditulis oleh Ibrahim Anis dalam bukunya Al-Muj'am Al-Wasir. Yang pertama, itu ada iman dan ridho terhadap ketentuan Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus mempunyai keyakinan bahwa setiap bencana dan musibah yang ada adalah benar datangnya dari Allah. Tidak mengaitkan dengan hal-hal lain, seperti murkanya makhluk halus yang menunggu di tempat tersebut. Karena setiap musibah dan bencana yang menimpa kita adalah bentuk pelajaran yang harus kita ambil hikmahnya. Yang selanjutnya yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Sabar adalah orang yang mampu menahan diri terhadap bentuk ujian yang menimpa dirinya dan menerimanya dengan lapang dada. Karena orang yang beriman itu, bila dia ditimpa oleh musibah, akan tetapi dia akan tetap sabar. Dan bila mana dia diberi nikmat, dia akan tetap tawadu dan tidak sombong. Yang ketiga, yaitu ada hikmah di balik musibah. Setiap musibah dan bencana yang datang pasti mengandung hikmah yang tersembunyi. Bagi orang yang beriman, menganggap itu semua merupakan pelajaran, atau mungkin Allah mempunyai rencana dan maksud lain yang kita tahu rahasia di balik musibah tersebut. Yang selanjutnya yaitu tetap ikhtiar. Maksudnya di sini kita itu tetap berusaha untuk memperbaiki keadaan atau menghindari diri dari bencana yang menimpa, yaitu dengan tidak pasrah, menunggu, dan diam saja. Kita harus mempunyai inisiatif untuk berbuat dan bertindak bagaimana supaya kita dapat keluar dari kesulitan yang menghimpit tersebut. Yang kelima, yaitu bertaubat. Taubat merupakan kembali kepada Allah setelah kita melakukan maksiat, ataupun kita membersihkan semua kesalahan yang kita perbuat dengan jalan dekat kepadanya. Islam tidak memandang manusia itu bagaikan malaikat tanpa berbuat dosa. Tetapi, sebaik-baiknya manusia itu adalah segera berhenti dari perbuatan dosa dan bertaubat dari kesalahan yang diperbuat. Yang selanjutnya yaitu perbanyak doa dan zikir. Di mana selagi kita sedang ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, karena dengan jalan tersebut, maka akan menenteramkan hati kita dan menghilangkan kegelisahan, sambil berdoa, Allahumma jurni khairan fi musibati wa ahluf li khairan minha, yang artinya, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir yaitu tetap istiqomah. Sebagai muslim yang tangguh dalam menjalani cobaan yang diberikan oleh Allah, kita harus tetap konsisten dan teguh dalam pendirian untuk menjalankannya dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan tidak lantas ujian tersebut membuat kita semakin jauh dari ajaran atau bahkan timbul penyakit stres atau mengambil jalan pintas bunuh diri. Sekian materi yang disampaikan oleh kami. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemaparan materi mengenai akhlak terhadap lingkungan telah selesai. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh melalui WhatsApp group. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi ini. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.